Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semuanya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Pagi hari ini sebagaimana biasanya di awal bulan Kementerian Perdagangan menyampaikan tentang neraca perdagangan yang mana setelah BPS mengumumkan, tentu perdagangan juga menindaklanjuti dengan memberikan penjelasan tentang perdagangan yang hasil perdagangan telah dicapai selama bulan Januari sampai dengan Desember tahun 2014, bahwa surplus perdagangan migas tahun 2014 lebih baik dibandingkan tahun 2013. Total ekspor tahun 2014 mencapai 176,3 miliar US dollar, turun 3,4% dibandingkan tahun sebelumnya. Sedangkan impor mencapai 178,2 miliar, turun 4,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Yang dengan demikian terjadi defisit sebesar 1,9 miliar US dollar, yang lebih baik dibandingkan tahun 2013, yaitu sebesar 4,1 miliar US dollar. Defisit tersebut disebabkan defisit migas sebesar 13,1 miliar US dollar, sementara non migas surplus 11,2 miliar US dollar, yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 yang hanya tercatat 8,5 miliar US dollar. Neraca migas terlihat menunjukkan defisit yang meningkat menjadi defisit sebesar 13,1 miliar US dollar dari 12,6 miliar pada tahun 2013. Rekan-rekan bisa melihat chart yang ada di depan. Total ekspor tahun 2014 tersebut terdiri dari ekspor non migas, yaitu 146 miliar US dollar, turun 2,6% dibandingkan tahun sebelumnya, dan ekspor migas 30,3 miliar US dollar, turun 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara impornya terdiri dari impor non migas 134,7 miliar US dollar, turun 4,7% dibandingkan tahun sebelumnya, dan impor migas 43,4 miliar US dollar, turun 4% dibandingkan tahun sebelumnya. Namun jika diperhatikan, neraca perdagangan bulan Desember 2014 tercatat surplus sebesar 186,8 juta US dollar, dan ini membaik dibandingkan November tahun 2014 yang mengalami defisit. Perdagangan non migas dengan India, Amerika Serikat, Filipina, Belanda, dan Uni Emirat Arab menyumbang surplus perdagangan non migas selama tahun 2014 dengan kontribusi mencapai 24,7 miliar US dollar. Sementara itu, RRT, Thailand, Jepang, Korsel, dan Australia menyebabkan defisit terbesar yang jumlahnya mencapai 21,6 miliar US dollar. Defisit neraca perdagangan non migas Indonesia dengan Cina disebabkan oleh tingginya impor barang modal dan bahan baku atau penolong, antara lain mesin atau pesawat mekanik, elektronika maupun besi dan baja, benda-benda dari besi dan baja, dan bahan kimia organik. Sementara Jepang disebabkan oleh tingginya impor mesin pesawat mekanik, maksudnya elektronika di sini, kendaraan dan bagiannya, besi dan baja, mesin perangkat listrik, dan kendaraan bermotor. Pelemahan kinerja ekspor di tahun 2014 tidak hanya dialami oleh Indonesia, namun juga dialami oleh beberapa negara lain
dan ekspor industri mengalami penguatan. Pelemahan kinerja ekspor tahun 2014 juga dialami oleh Jepang, turun 3,3%, Brazil turun 7,1%, dan Argentina turun 9,3%. Sementara Indonesia hanya turun 3,4%. Meskipun kinerja ekspor kita melemah, hal yang masih menggembirakan adalah ekspor sektor industri kita masih mengalami peningkatan di tahun lalu, yaitu naik 3,8%. Produk industri yang memberikan kontribusi terhadap ekspor tahun 2014 antara lain perhiasan atau permata 68,9%, bahan kimia organik 14,4%, kendaraan dan bagian yang 14,1%, tembaga 13,2%, CPO dan turunan 9,5%, dan alas kaki 6,4%. Kinerja impor Januari-Desember 2014 mengalami penurunan dipicu oleh menurunnya permintaan impor barang modal dan bahan baku penolong. Impor barang modal selama tahun 2014 turun sebesar 7,1% dibandingkan tahun sebelumnya, dan impor bahan baku penolong turun 4,1%, serta impor barang konsumsi turun sebesar 3,6%. Barang konsumsi yang impornya turun signifikan antara lain kapal terbang dan bagiannya turun 62,1%, kendaraan bermotor turun 30,8%, makanan olahan turun 7%, sementara bahan baku penolong yang impornya turun signifikan antara lain gula turun 21%, besi dan baja turunan 12,6%, serta perangkat optik turun 12%. Berdasarkan negara asal impor, sebagian besar impor dari negara mitra dagang utama mengalami penurunan antara lain dari Jepang, Amerika Serikat, dan Malaysia. Barang dari Jepang yang impornya turun antara kendaraan dan bagiannya, besi dan baja, serta kendaraan bermotor. Barang dari Malaysia yang impornya turun antara lain besi dan baja, makanan olahan, dan produk kimia. Barang dari AS, Amerika Serikat maksudnya, yang impornya turun antara lain mesin-mesin, produk kimia, perangkat optik. Saya kira itu sebagai gambaran yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan media cetak dan elektronik. Barang impor yang diperbolehkan adalah dalam keadaan baru. Itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tentang Perdagangan, dan diatur juga di dalam Ketentuan Umum di bidang impor Nomor 54. Berarti semua barang bekas tidak boleh masuk, termasuk pakaian bekas. Tapi dalam kenyataannya ada di pasar. Kita Kementerian Perdagangan, Pak Widodo, ya, dari Dirjen SPK sudah melakukan tes lab terhadap beberapa pakaian bekas itu memang ternyata mengandung bakteri atau virus-virus yang memang membahayakan konsumen kita. Dan di dalam waktu dekat Kementerian Perdagangan tentu bersama-sama dengan instansi terkait lain akan coba menertibkan impor pakaian bekas yang memang itu dilarang. Itu dilarang. Kalau mengenai jeroan impor itu kita larang, sepenuhnya kita larang. Untuk triwulan pertama 2015 itu dilarang. Sepenuhnya kita larang untuk jeroan impor. Terima kasih. Bukan 20%. Sepenuhnya kita larang jeroan semua. Pak, untuk yang pakaian yang sudah dijual di Senen kalau itu dan masih beredar bagaimana Pak? Apakah dirazia atau bagaimana? Kalau yang sudah beredar nggak bisa diapa-apain. Kita indikat saja kalau itu sudah beredar. Ya. Tapi jelas bahwa barang-barang itu adalah produk impor ilegal menurut saya. Ini harus kita indikan dari mulai mesti diterapkan. Ini sedang saya koordinasikan dengan Bea Cukai untuk supaya betul-betul itu tidak boleh masuk ke pasar, tidak boleh dijual. Ya. Yang akan kita atur juga adalah perdagangan barang bekas antar daerah. Ini juga akan kita atur semuanya. Ya. Kan nggak mungkin, kita harus bisa memberikan pembinaan kepada informasi yang jelas kepada masyarakat bahwa pakaian bekas itu memberikan dampak kepada kesehatan,
kepada kesehatan daripada para konsumen itu sendiri. Murah dia beli, tapi dia punya ongkos kesehatannya juga besar. Ini harus kita sampaikan kepada masyarakat. Jeroan, ini juga pertanyaan yang cukup menarik. Kalau saya sebagai Menteri Perdagangan malu juga kalau saya harus impor jeroan. Sementara negara yang ekspor jeroan itu bukan untuk konsumsi mahal, itu barang konsumsi yang apa? Bukan untuk manusia, itu untuk makanan hewan gitu. Bagaimana kita mau impor ke bahan? Iya kan? Nah, itulah hal-hal kayak beginilah yang menjadi tugas daripada Kementerian Perdagangan untuk mengatur dan untuk mengatasi hal itu apa yang harus dilakukan. Nah, inilah perlu ada koordinasi dengan Kementerian Pertanian, khususnya untuk peternakan, langkah apa yang harus kita buat ke depan supaya kita tidak bergantung kepada hal-hal seperti itu. Artinya industri peternakan yang terintegrasinya harus kita bangun. Dari mulai peternakannya sampai industrinya ini harus kita bangun. Sampai industri kecil termasuk yang membuat produk-produk dari bahan baku yang memang berkualitas ya. Ini penting untuk memberikan kepada konsumen, kepada masyarakat kita produk-produk yang berkualitas. Di Indonesia ini banyak barang-barang seperti ini yang beredar, termasuk barang-barang mainan anak-anak yang kualitasnya rendah, yang mengganggu kesehatan masa depan anak-anak itu sendiri. Nah, inilah kewajiban daripada Kemendak, karena Kemendak wajib menjaga pasar Indonesia, menjaga konsumen Indonesia, keselamatannya, keamanannya, kesehatannya. Oleh karena itu, standar nasional industri kita harus kita perkuat. Jangan sampai nanti Indonesia ini, apalagi masuk IMEA, masuk ini, kita jadi gunakan pasar, apa saja dikasih kepada orang Indonesia. Akhirnya kita menanggung ruginya sebetulnya. Rakyat, biaya sosial kita pun jadi mahal. Ya kan? Nah, ini yang harus kita hitung secara keseluruhan. Baik kita sebagai negara besar, kita kan harus menjadi negara industri. Nah, kita harus bangun industri kita. Kalau seperti kayak misalnya pakaian bekas, ilegal kan. Kalau ini kita tidak atasi, industri kecil garment kita nggak akan berkembang, pasti akan mati dia. Di satu sisi kita mati, sini kita mana yang harus kita kembangkan? Nah, tentu ini pada industri kecil garment itu mempunyai potensi kemampuan untuk bisa mengekspor produk-produknya. Ya, nah ini yang harus kita ini yang harus kita lihat ke depan. Jadi semangatnya yang harus dilihat dulu. Apa semangat Kementerian Perdagangan yang akan dilakukan? Kenapa akan melakukan hal ini? Tujuan satu, mengamankan pasar domestik, memperkuat. Ya. Justru dengan dan pasar kita ini sebetulnya salah satu insentif buat para investor masuk ke Indonesia. Walaupun dia industri garment yang kecil, itu juga investor yang penting buat Indonesia. Justru kita harus lindungi para investor itu. Inilah kenapa Kementerian Perdagangan harus mengkoordinasinya. Sehingga apa yang dihasilkan buat konsumen Indonesia itu mempunyai ada nilai tambah yang besar. Ya. Bukan saya anti impor, bukan. Justru kita harus kendalikan yang masuk barang ke Indonesia harus barang-barang yang berkualitas. Bukan barang KW ataupun barang yang yang bekas, yang merusak. Barang konsumsi ya, maksudnya barang bekas konsumsi ya. Jangan salah nih, barang bekas konsumsi, bukan semua barang bekas. Karena ada juga yang itu untuk olahan nanti, yang untuk produk bahan baku, itu bahan baku bukan barang bekas. Nah jadi tolong dipahami hal ini. Sanksinya kalau masih ada yang melakukan impor pakaian bekas dan juga jeroan itu gimana? Ya pasti kalau itu ilegal, udah jelas sanksinya kan, pidana. Gitu. Nah ini sekarang kita mau coba fight melawan ini import ilegal, ya kan? Berapa kerugian negara yang didapat akibat hal itu? Bukan hanya importnya saja, kerugian lainnya adalah tidak bisa berkembangnya industri garment kecil kita. Ini turunannya banyak nih. Berapa kerugian kita seperti itu? Luar biasa ini. Nah saya sejak jadi pengurus Kadin, waktu itu Menteri Perindustrian Bu Rini, waktu itu saya sudah berjuang habis-habisan sama asosiasi garment untuk memberantas, untuk tidak boleh ada impor. Karena pada waktu itu ketika krisis tahun 98 ini menjadi alasan tidak ada mampu, semua serba mahal. Nah ini yang harus kita berantas semuanya. Sayangnya sekarang ini makin meluas impor ilegal ini.
impor pakaian bekas ilegal, dan itu ilegal. Karena kalau legal nggak boleh kan pastinya. Gitu. Ya, saya kira ini dilanjutkan oleh kawan karena saya ada rapat di luar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perlindungan konsumen itu masih membolehkan sepanjang penjualnya menginformasikan kepada konsumen bahwa pakaian bekas itu bahwa barang yang dijual itu adalah pakaian bekas, jadi nggak masalah. Jadi apakah itu pakaian bekas di dalam negeri atau hasil impor, jadi sudah tidak terlihat lagi karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan bahwa sepanjang informasi yang disampaikan kepada konsumen itu jelas, jujur dan benar, itu tidak masalah. Itu yang mungkin seperti Pak Menteri sampaikan, ke depan Pak Menteri akan membuat kebijakan bahwa perdagangan pakaian bekas di dalam negeri itu akan diatur dan tidak boleh diperdagangkan. Buktikannya bukan berarti setelah masuk ke dalam negeri kan kita tidak tahu lagi bahwa apakah itu barang berasal dari ilegal atau tidak, karena yang jualnya sudah pedagang-pedagang itu. Jadi Pak Widodo ini sekarang, saya Pak Widodo nggak hadir, dia melakukan tracing ya, jadi misalnya dapat para pedagang menjual ini dapatnya dari mana, dicek gitu kan, kira-kira seperti itu untuk melacak apakah itu ilegal atau tidak. Tetapi kalau perdagangannya sepanjang misalnya ada seorang pedagang menjual pakaian bekas, sepanjang kita kan tidak tahu barang itu dari mana, tidak bisa kita melarang karena di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen kalau dia menjual pakaian bekas, saya menjual pakaian bekas, diinformasikan ini adalah pakaian bekas ekspor, pedagang nggak bilang dia ekspor dari mana dan nggak bisa di tracing, ya maka boleh, karena Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengatakan sepanjang bahwa pedagang menjual kepada konsumen bahwa itu adalah pakaian bekas, kan berarti informasi yang benar, jelas dan jujur, nggak apa-apa. Tapi nggak kayak tumpang tindih gitu. Enggak